Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sekretaris BKD Kota Banjarmasin, dengan Ibu izin, Ibu siapa Ibu? Ibu Rahma, Ibu ulun panggil Ibu Rahma. Dengan yang ulun hormati juga, kebetulan Bawaslu sering berkoordinasi dengan Bapak Miftah, Kabid Mutasi di BKD, dan saya hormati juga seluruh jajaran BKD di sini selaku panitia. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu sudah mengundang Bawaslu Kota Banjarmasin untuk dapat memberikan materi di sini. Yang ulun hormati seluruh peserta kegiatan terundang hari ini yang tidak dapat belum sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Perkenalkan, jangan orang tuh tak kenal maka tak sayang, jadi kenalan dulu sebelumnya. Undangan dari BKD kebetulan ulun mendapatkan baru malam tadi, Bapak izin karena ada tugas luar daerah dari pimpinan kami, Komisioner Bawaslu Kota Banjarmasin, maka amanah untuk kegiatan hari ini dialihkan ke ulun selaku Kasubag Pengawasan Humas. Walaupun tanpa kehadiran pimpinan menyampaikan permohonan maaf hari ini tidak bisa berhadir. Insya Allah tidak mengurangi marwah kegiatan ini. Di sini tema kegiatan mungkin kita sebutkan, yaitu mengenai netralitas ASN dan disiplin pegawai negeri sipil. Dari Bawaslu Kota Banjarmasin ulun siapkan materi tadi. Jadi Bawaslu Kota Banjarmasin, Bawaslu pada umumnya adalah salah satu penyelenggara dari 3 penyelenggara pemilu dan pemilihan. Selain Bawaslu ada KPU, ada juga DKPP. Nah, dari sini Bawaslu berlandaskan pada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan, khususan untuk netralitas ASN, pengawasannya itu ada di pasal 93. Bawaslu bertugas mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Esensi netralitas ASN kita intermezzo ke ini dulu, dari latar belakangnya kemudian sampai kepada tugas Bawaslu. Dalam pelayanan publik mengedepankan komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab. Kemudian tidak ada keberpihakan dalam menjalankan tugas sebagai salah satu sikap profesional. Dalam menjalankan tugasnya tidak terdapat konflik kepentingan, menjalankan tugas, status, kekuasaan, dan jabatan sesuai dengan aturan. Kemudian landasan hukum. Setiap pengawasan di Bawaslu itu landasan hukumnya yaitu undang-undang mengenai pemilu dan pemilihan. Dalam hal ini ada 2 undang-undang. Untuk pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk pemilihan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, sedangkan undang-undang terkait lainnya untuk khususan netralitas ASN mungkin sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada peraturan Bawaslu, kemudian juga ada peraturan KPU, juga peraturan lainnya ada di sini PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan undang-undang lainnya yang kita pakai di sini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terkait asas, prinsip, dan nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku ASN disebutkan diantaranya di pasal 2 huruf F. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Nah, kemudian pasal 4 huruf D, nilai dasar ASN meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Dan pasal 9 ayat 2, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait pemberhentian ASN disebutkan pada pasal 87 ayat 4 huruf C,
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian pasal 119 ini khususan untuk pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil bupati. Wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. Nah, untuk khusus pegawai ASN secara keseluruhan itu ada di pasal 123 ayat 3. Nah, pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua dan anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil bupati, wakil wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Nah, saat ini sudah masuk tahapan kampanye. Selain tahapan kampanye, kegiatan pengawasan logistik pun kita terus jalan. Kemudian pengawasan-pengawasan yang terkait dengan tahapan kita berdasarkan dengan peraturan KPU. Nah, kalau misalkan pengawasan netralitas ASN ini kita berdasar adalah salah satu pengawasan non tahapan. Jadi berjalan kontinu dan terus menerus, tidak berdasarkan tahapan. Yang kita ketahui tadi di garis bawahi adalah sejak mendaftar sebagai calon. Nah, pendaftaran calon kemarin sesuai dengan jadwal tahapan di PKPU adalah tanggal 23 Agustus ya pendaftaran. Pendaftaran calon tuh 23 sampai 27, 4 hari kan pendaftaran. Nah, kalau di Kota Banjarmasin ada 3 calon yang mendaftar dan alhamdulillah semuanya masuk dan ditetapkan pada tanggal 22 September. Nah, jadi kebetulan Banjarmasin punya satu petahana ya Bu ya, Bapak Wakil Wali Kota ya, Pak Arifin. Lanjut dulu, kita ke mana tadi, ke Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait larangan kampanye. Karena masuk tahapan kampanye, di jadwal kampanye ini adalah tanggal 27 Agustus sampai 3 November ya. 27 September sampai 23 November, jadi sekitar 1,5 bulan. Nah, ini adalah masuk tahapan kampanye. Nah, berdasarkan pasal 280 huruf F ayat 2, pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ASN. Pasal 280 ayat 3 ditegaskan lagi, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu. Nah, jangankan jadi pelaksana atau tim kampanye, ikut aja kita tidak boleh sebagai ASN. Kemudian pasal 283, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang pada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Nah, kemudian ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yang berbunyi, pasal 70 ayat 1 huruf B, dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Kemudian pasal 70 ayat 1 huruf C, kepala desa atau sebutan lain atau lurah atau perangkat desa dan sebutan lain kelurahan. Pasal 71 ayat 1, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian pasal 71 ayat 3, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan
program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dengan penetapan pasangan calon terpilih. Pasal 71 ayat 4 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 berlaku juga untuk pejabat gubernur atau pejabat wali kota. Kemudian lebih khususan lagi dari undang-undang turunlah peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Belum masuk titik rawan di atas. Iya. PP nomor 94. Lagi boleh. PP 94. Ini yang mungkin agak di bawah halamannya, beda sama punya ulun di sini. Nah ini ya, berdasarkan pasal 5 huruf N angka 2 Peraturan Pemerintah RI nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil berbunyi, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS. Baru masuk ke titik rawan. Nah, titik rawan ini adalah hasil analisa dan indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu RI Pusat. Nah, jadi pada Pilkada 2024 netralitas ASN menjadi perhatian penting karena mereka sering berada di posisi yang strategis dan memiliki pengaruh besar di daerah. Titik rawan netralitas ASN pada Pilkada 2024 meliputi 1. Pengaruh kepala daerah petahana atau biasa disebut incumbent. Kepala daerah petahana yang mencalonkan diri kembali seringkali memanfaatkan ASN untuk menggerakkan dukungan tekanan kepada ASN untuk mendukung petahana melalui mobilisasi sumber daya atau program daerah yang sangat mungkin terjadi terutama di lingkungan pemerintahan daerah. Kemudian kampanye terselubung di kegiatan pemerintahan. Pilkada sering diwarnai dengan kegiatan kampanye terselubung yang menggunakan ASN. Misalnya ASN diminta menghadiri acara resmi pemerintahan yang seolah-olah netral, tetapi ternyata dalam prakteknya digunakan untuk mempromosikan calon tertentu. Kemudian pemanfaatan program bantuan sosial. Program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah daerah selama tahun pemilu dapat menjadi alat politik. ASN yang terlibat dalam distribusi bantuan sering mendapat tekanan untuk menyalurkan bantuan ke kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan dukungan bagi calon kepala daerah. Yang keempat, titik rawannya adalah promosi dan mutasi jabatan. ASN dapat terpengaruh oleh janji-janji promosi atau ancaman mutasi jabatan jika tidak menunjukkan dukungan kepada calon tertentu. Ini sering terjadi di tingkat daerah di mana ASN memiliki kedekatan dengan calon kepala daerah atau pimpinan politik. Yang kelima, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye. Titik rawan lainnya, penggunaan aset-aset negara seperti mobil dinas, seperti gedung pemerintahan, atau sumber daya publik untuk kepentingan kampanye. ASN seringkali terlibat dalam penyalahgunaan fasilitas negara demi kepentingan politik kandidat tertentu. Yang keenam, tekanan dari atasan. ASN seringkali dihadapkan pada tekanan dari atasan yang memiliki afiliasi politik tertentu. Mereka diminta untuk ikut serta dalam kampanye, menghadiri acara politik, atau bahkan menggalang dukungan untuk calon tertentu secara tidak langsung. Nah, yang terakhir adalah yang paling sering terjadi, yang paling banyak kasusnya ini adalah media sosial, seperti yang dikisahkan Ibu tadi, Ibu Rahma tadi. Media sosial dan aktivitas online di era digital sekarang ini banyak masyarakat khususnya ASN yang aktif di media sosial. Media sosial kita ada macam-macamnya, ada apa?
Instagram, Facebook, itu tadi sampai dikasih Satya Lencana, Ibulah. Kemudian dalam konteks pilkada ada potensi penyalahgunaan medsos untuk menyebarkan dukungan kepada calon kepala daerah. Like termasuk, nah sharing juga termasuk. Jadi kan ada, kalau sharing itu ketahuan kita dari kita kan, kalau di kita sekarang ada pengawasan cyber, jadi ketahuan dari mana sumber pengirimannya itu, makanya mungkin kita di sini sosialisasikan menghindari pencegahan, jangan sampai ada kasus lah di sini di Banjarmasin khususnya. Nah, kemudian memberikan komentar juga yang memihak kepada salah satu kandidat dianggap sebagai pelanggaran netralitas ASN. Kalau komentarnya biasa-biasa aja masih netral, mungkin tidak apa-apalah, tapi kalau komentarnya sudah ikut meminta dukungan atau mendukung salah satu calon, nah itu sudah masuk pada ketidakberpihakan atau tidak netralitas. Nah, dari sumber data Komisi ASN tahun 2020, nah, ini ada tren pelanggaran netralitas ASN. Nah, yang paling banyak memang kasusnya ada di kampanye sosialisasi media sosial, medsos, posting, komentar, share, like itu terdata ada sekitar 188 di 2019, kemudian di 2020 ada 66. Ini yang terdata Bapak Ibu lah, yakin kalau misalkan realisasinya lebih dari itu sebenarnya. Kemudian yang kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, yaitu ada kasusnya 2019 87, kemudian 2020 ada 10 kasus. Jadi ini kok data ini dari KASN, jadi ini kasus se-Indonesia yang masuk ke Komisi ASN. Kemudian melakukan pendekatan ke parpol terkait kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain. Nah, ini ada kasusnya 2019 ada 2 kasus, 2020 ada 50. Kemudian ada juga ASN yang memasang spanduk atau baliho partai terkait pencalonan. Rajin sih Bin, sampai memasang spanduk, memasangkan. Nah, yang kelima ini yang kadang kita secara tidak sengaja lah, karena kebiasaan foto bersama dengan calon atau pasangan calon, tapi diikuti juga dengan simbol gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan. Jadi, nah kebetulan di kota Banjarmasin ada 3 ya. Nah, jadi kalau bagian pian anak berfoto dengan salah satu calon nih, kalau misalkan foto mungkin bisa aja untuk disimpan dulu lah, nanti dipostingnya sudah tahapan selesai kan. Tapi kalau misalkan tangan kedua 1, 2, 3, kecuali tangannya angka 5 kan, soalnya kan calon kita cuma 3. Nah, kalau 5 itu kan sambil dadah, bisa mendadah kan. Nah, kebetulan calon kita cuma 3, jadi kalau misalkan pian 5 atau misalkan 10 ada masalah kan. Tapi kalau 1, 2, 3 itu hati-hati kalau ada misalkan pian berfoto, mungkin kalau misalkan disimpan untuk kepentingan pribadi di gadget kita pribadi kan ada masalah. Kalau misalkan kita anggap di status, di story IG atau di posting, nah siapa tahu ada yang kada suka dengan kita, atau ada misalkan Bawaslu kan jajarannya lagi rajin gitu nggak ketemu, nah jadi bisa dilaporkan itu menjadi alat bukti dari dugaan pelanggaran ya. Nah, kemudian apa sih motif-motif pelanggaran netralitas ASN itu? Nah, latar belakangnya apa? Nah, yang pertama dianukan dari Bawaslu RI inilah untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi atau proyek, kemudian adanya hubungan kekeluargaan. Nah, ini minta maaf banget kalau misalkan ada yang jadi keluarga siapa di sinilah. Ini kan materi ini bersifat objektif, jadi ini penilaian dari atau analisa dari Bawaslu RI yang kami dapatkan, kemudian kami sampaikan. Kemudian adanya kurang pemahaman terhadap
aturan atau regulasi berkaitan dengan netralitas. Nah ini jadi makanya kami terima kasih banyak di sini difasilitasi oleh BKD. Dari Bawaslu itu memang tugasnya adalah mensosialisasikan setiap pencegahan, Bu, termasuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Jadi kalau Bawaslu itu memang ada kegiatan-kegiatan pencegahan. Nah kalau misalkan ada dari instansi lain kami diundang, itu kami sangat apresiasi agar sosialisasinya makin banyak kayak gitu yang mendapatkan. Jadi harapan kita di sini kan dari Bapak Ibu semua di sini setelah dapat bahan materi ulun yang mungkin bagian pian pun bisa ada yang lebih tahu dari ulun lah, bisa jadi, atau misalkan baru tahu di sini bisa dikasih ke lembaga masing-masing, ke SKPD masing-masing, kepada kawanan, keluarga. Nah jadi sosialisasinya jalan kayak gitu. Nah jadi satu kepala menjadi dilaksanakan rapat pleno pimpinan lah untuk menyimpulkan apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Jika memang tidak terjadi pelanggaran maka kasusnya selesai, tapi jika misalkan disimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran maka dibuatlah surat rekomendasi kepada Komisi ASN. Karena Komisi ASN tidak ada maka rekomendasi kita selanjutnya kepada BKN. Katanya kalau misalkan ini sambil kami cari dasarnya Pak ya, sebelum ke BKN kita menyampaikan rekomendasinya kepada Badan Kepegawaian Daerah setempat. Karena kan ASN yang misalkan ASN yang dinyatakan diduga melakukan pelanggaran itu adalah ASN di bawah pemerintahan daerah, maka tembusan rekomendasinya itu kepada Badan Kepegawaian Daerah dulu. Nanti Badan Kepegawaian Daerah yang melakukan rekomendasi lagi kepada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Kecuali misalkan ASN-nya itu adalah ASN pusat, nah maka langsung ke BKN. Nah ini apa-apa saja sih yang jenis pelanggaran? Kalau pelanggaran itu di ASN itu kan ada pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Nah ini kita pisahkan, ini adalah jenis pelanggaran kode etik netralitas ASN sesuai keputusan bersama 5 kementerian lembaga yang ditandatangani tanggal 22 September. 5 kementerian lembaga itu adalah Ketua Bawaslu kemarin itu yang melaksanakan sebelum ke ASN bubar Bu ya. Jadi ada Ketua ASN, Ketua Komisi ASN, ini ada Kemendagri. Jadi dari Mendagri, Ketua Bawaslu RI, Menpan RB, Kepala BKN dan KASN melakukan surat edaran bersama atau surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil pada tanggal 22 September 2022. Nah, di sini dibedakan jenis-jenis pelanggaran kode etiknya, yaitu memasang spanduk atau baliho atau alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan. Kemudian yang kedua, sosialisasi atau kampanye medsos online bakal calon. Yang ketiga, menghadiri deklarasi kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif. Yang keempat, membuat postingan atau komentar, share, like, bergabung, follow dalam grup ya. Kalau mengikuti akun pribadi mungkin wajar saja, kalau misalkan masuk ke dalam grup akun pemenangan bakal calon, nah itu termasuk salah satu pelanggaran kode etik. Yang kelima, memposting pada medsos atau media lain yang dapat diakses publik. Nah itu kuncinya, yang dapat diakses publik. Foto bersama dengan bakal calon
tim sukses dan alat peraga terkait parpol. Yang keenam, ikut dalam kegiatan kampanye atau sosialisasi dan pengenalan bakal calon. Yang ketujuh, ini yang paling berat adalah mengikuti deklarasi atau kampanye bagi suami atau istri calon. Nah, sebelum kita melaksanakan penanganan pelanggaran, apapun itu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tugas Bawaslu adalah konsepnya pencegahan dulu. Nah, konsep pencegahan Bawaslu, kuatnya pencegahan perlu dibarengi dengan kuatnya penindakan atas adanya dugaan pelanggaran. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kota. Menerima laporan dugaan, yang pertama menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Kemudian menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan. Tindak lanjut pengawasan. Tadi sudah ada singgung. Pertama, kita Bawaslu menerima laporan dan menindaklanjuti temuan. Ada 2 pintu untuk kegiatan penanganan pelanggaran kita, adanya laporan atau kita mendapatkan temuan. Setelah laporan temuan didapatkan, kemudian dibuat kajian. Nah, dibuat kajian di sini dengan mengklarifikasi terlebih dahulu kepada si ASN yang diduga melakukan pelanggaran bersama dengan BKN. BKN juga dipanggil untuk ditegaskan apakah benar ini adalah pegawai yang bersangkutan. Kemudian apabila diduga melanggar netralitas ASN, dituangkan ke dalam berita acara pleno dan dibuatkan surat rekomendasi. Pengawas pemilu meneruskan rekomendasi kepada BKN melalui Bawaslu. Rekomendasi. Nah, jadi penghabisannya Bawaslu ini sampai pada rekomendasi. Jadi tidak kalau misalkan dikatakan Bawaslu menindaklanjuti sampai melakukan melakukan hukuman atau apa, tidak bisa karena aturannya tidak sampai ke situ. Jadi Bawaslu sampai pada surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian. Ini selanjutnya kita ke tingkat dan jenis hukuman disiplin. Nah, ini hukuman disiplin seperti kita ketahui, mungkin sudah Bapak Ibu ketahui dari karena Bapak Ibu ini Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ya Bu ya. Nah, jadi hukuman disiplin ada 3, ada hukuman disiplin ringan, sedang, dan disiplin berat. Nah, kemudian selanjutnya kan ada kajian-kajian kami mengenai apa-apa saja bentuk pelanggaran, apa-apa saja dasar hukumnya yang dilanggar, kemudian ada sanksi hukumannya untuk ke halaman pelanggaran kode etik. Ada. Ya, nah tadi ada 2 kata dulu, tadi ada pelanggaran kode etik, ada pelanggaran disiplin. Di sini ada pelanggaran kode etik, bentuk pelanggarannya apa, dasar hukumnya apa yang dilanggar, kemudian apa sanksi hukumannya. Nah, untuk memasang spanduk baliho itu, sanksi moralnya adalah pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Pernyataan secara tertutup atau terbuka di sini yang dimaksud adalah pernyataan dari Badan Kepegawaian untuk sanksi kode etik. Nah, maksudnya surat pernyataan tertulis dari yang dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari BKN. Nah, ini kemudian yang nomor 2,
sosialisasi. Pelanggaran kode etiknya adalah apabila ia melakukan sosialisasi kampanye medsos. Tadi seperti yang Ibu Rami katakan, kayak apa kalau like postingan-postingan yang bersifat dukungan. Nah, itu ada buat pelanggaran kode etiknya. Sanksi moralnya itu bisa secara tertutup atau pernyataan secara terbuka, itu tergantung pejabat pembina kepegawaiannya. Itu sanksi moralnya lah. Kemudian menghadiri deklarasi. Yang keempat, membuat postingan medsos atau komen. Nah, jadi kalau postingan medsos atau komentar follow ini selain pernyataan secara tertutup atau secara terbuka, itu dari pembina kepegawaiannya semuanya lah. Nah, jadi kalau pelanggaran dugaan netralitas ASN itu selain disiplin, pasti ada pelanggaran kode etiknya melekat di situ. Jadi apabila BKN sudah merekomendasikan untuk ini adalah terjadinya pelanggaran ASN tersebut, maka pejabat pembina kepegawaian melaksanakan hukuman-hukuman sesuai dengan PP nomor 94. Selain hukuman disiplin, juga hukuman kode etik, yaitu hukuman surat tertulis secara terbuka atau tertutup yang menyatakan bahwa si ASN tersebut melanggar kode etik. Nah, kemudian kalau pelanggaran disiplin, kalau surat pernyataan tadi masih ringan, Bu. Pak, kalau pelanggaran disiplin ini ada hukumannya. Hukuman disiplin berat. Nah, kalau memasang spanduk itu masuk hukuman disiplin berat sudah. Memasang spanduk, baliho, atau alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan. Nah, kemudian disiplin berat juga sosialisasi kampanye medsos online. Nah, sedangkan hukuman disiplin sedang itu apabila melakukan pendekatan kepada partai politik sebagai bakal calon. Kemudian masyarakat bagi independen sebagai bakal calon, melakukan pendekatan kepada partai atau kepada masyarakat untuk ditetapkan sebagai calon, itu masuk hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dijatuhi pelanggaran terhadap kewajiban melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf D apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan dukungan keberpihakan. Nah, ini masuk hukuman disiplin berat. Kalau hukuman disiplin berat itu tadi seperti yang di halaman sebelumnya, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Kalau hukuman disiplin sedang, potongan tukin, Bu, ya, selama 6 bulan. Jadi, ada 6 bulan, ada potongan tukinnya 9 bulan, ada potongan tukinnya selama 12 bulan. Itu tergantung pada pejabat pembina kepegawaiannya. Yang paling berat adalah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, ini bukan hukuman lagi tapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau terbukti si ASN tersebut menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, maka hukumannya adalah diberhentikan tidak dengan hormat sesuai pasal 87 ayat 4 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nanti materinya akan saya share supaya lebih jelas lagi sambil dibaca maupun disimpan. Kalau misalkan
jangan sampai lah ada kita ketemu kasus di Banjarmasin. Tapi ini sebagai pegangan kita untuk menjadi acuan kalau misalkan adanya dugaan-dugaan. Kemudian, membuat postingan nomor 6, membuat postingan, komentar atau men-share, like, bergabung dengan grup akun kemenangan, itu melanggar pasal 9 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan hukuman disiplin berat juga. Jadi biasanya nyaman Pak memicik like itulah tinggal atau biasanya kada sengaja terpicik tinggi. Kadang kada sengaja. Mudah-mudahan jangan sampai jadi kasus kayak gitu karena ternyata di sini hukuman disiplinnya bukan ringan atau sedang tapi masuk hukuman disiplin berat juga. Nah ini ada surat edaran bersama tahun 2022. Selanjutnya lah. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada sebelum KASN dibubarkan, ada kita surat edaran bersama mengenai pedoman pembinaan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil. Nah itu mungkin dicari di Google, ada bapak-bapak ibu-ibu semua kalau mau membaca lebih seksama mengenai netralitas ASN. Ada di situ kita bisa baca pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilu dan pemilihan. Terakhir ada foto pose-pose yang dilarang, boleh ke halaman terakhir ini. Nah itu kadang kada sengaja foto metal atau pis. Nah untuk tahapan pada saat seperti ini masih pada tahapan pemilihan, kita hindari dulu tangan-tangan yang biasanya banyak bergaya-gaya. Nah mungkin bisa dipahami bersama mudah-mudahan, atau mungkin Bapak Ibu ternyata lebih tahu dari saya. Kita sama-sama belajar di sini dari materi tadi, mudah-mudahan membawa manfaat. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Misalkan juga kalau misalkan ada waktu di luar ini juga kita bersedia untuk menghadapi konsultasi kawan-kawan semua. Oke, sekian dari materi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.